Kita tengok hasilnya seperti apa, saudara-saudara. Oke, ini dia hasilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan, biasa dipanggil Kang Adit. Kali ini kita melanjutkan video yang sebelumnya ya. Kemarin itu kita berbicara tentang bagaimana cara menambahkan partisipan, bagaimana cara menambahkan beberapa pertemuan sampai 16 kali pertemuan di Spada, ingat Spada ya. Dan bagi yang belum nonton video sebelumnya, nanti bisa tengok aja di link video yang ini nih. Oke. Link video di atas ya. Nanti akan dibawa. Ini udah pertemuan ketiga nih. Jadi yang rekan-rekan harus lakukan itu harus nonton dulu pertemuan 1 yang mana, 2 yang mana, sehingga bisa mengikuti ini teh ngobrolin apa. Ini kita berbicara tentang bagaimana mengoptimalkan atau cara menggunakan Spada Untirta untuk perkuliahan online ya. Nah, yuk langsung aja Mang, kita tengok. Kemarin kita udah menambahkan partisipan. Sekarang kita ingin tahu bagaimana cara menambahkan materi di dalam pembelajaran. Jadi materi di dalam pembelajaran ini, jadi kita masuk dulu dalam suatu pertemuan dalam satu mata kuliah tertentu. Ini kemarin kita ngomongin tentang pengembangan media sumber pembelajaran IPA ya, mata kuliahnya. Tapi saya ingin menambahkan materi di perkuliahan kimia organik. Kita masuk ke pertemuan. Kemarin kita berbicara, bukan kemarin sih, saya ini di protein 1. Sekarang saya ingin bermain-main di protein 2. Turn editing on seperti biasa, kita ganti judulnya. Judulnya kita ganti. Setelah turn editing on, judulnya kita ganti. Ini protein 1. Saya ingin melanjutkan pertemuan di pertemuan 11 protein 1, dan ini pertemuan 12 adalah untuk absensi nanti lagi ya kita bahas. Sekarang saya ingin menambahkan bagaimana cara menambahkan materi bahan ajar di dalam perkuliahan. Add an activity or resource. Udah gitu kita pilih, bisa label, bisa page ya. Bisa label, bisa page, pokoknya apalah terserah. Nah, di sini materi yang ingin saya tambahkan adalah materi PowerPoint. PowerPoint yang ingin saya tampilkan itu adalah ini. Saya ingin menampilkan PowerPoint ini ke dalam Spadanya. Nah, bagaimana cara kita menampilkan slide PowerPoint di dalam Spada, di dalam perkuliahan Spada kita? Caranya, kita harus mengirimkan slide PowerPoint ini atau file PowerPoint ini ke dalam Google Drive kita dulu ya, biar nanti dari Spada terhubung atau ngelink dengan Google Drive-nya. Kita buka Google Drive kita nih. Kita udah sampai ke Google Drive-nya. Sekarang kita masuk ke folder di mana saya menyimpan PowerPoint kimia organiknya. Oke, akan saya simpan di sini ya. Kayak protein 2 tadi tertimpa aja. Oke, file protein yang akan saya presentasikan
dalam perkuliahan kimia organik ini di pertemuan ke-12 sudah saya simpan di Google Drive. Kemudian saya akan masukkan ke dalam spadanya. Gimana caranya? Kita ada dua cara sih sebenarnya ya. Jadi ada mahasiswa disuruh download sendiri. Ini cara pertama ya, ini cara pertamanya. Saya kasih cara pertama dulu. Cara pertama, kita share materi kita. Untuk anyone with the link boleh, tapi mereka cuman hanya bisa melihat aja, can view aja. Jadi jangan sampai can edit atau sampai can comment ya, nanti PowerPoint kita jadi berantakan. Ya oke, save. Ini get shareable linknya udah on, udah gitu setiap orang yang punya linknya bisa melihat, bukan ngedit, bukan ngomen ya, bukan ngerusak PPT punya kita. Udah gitu linknya kita copy linknya, udah gitu done. Nah setelah kita copy linknya, kita masuk ke sini, kita beritahukan silakan materi di download di sini. Sehingga save and return to course. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti mahasiswa itu bisa mendownload materinya di sini, gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini cara yang sangat nggak keren lagi. Kita kembali ke cara kedua. Oke, sampai di sini. Sekarang saya ingin menampilkan yang lebih keren, itu menampilkan slide-nya langsung di spadanya, di web, di page si spadanya ya. Gimana caranya? Kita masuk Google Drive-nya, kita klik file yang ingin kita presentasikan, klik 2 kali. Udah masuk tampilannya kan? Buka lewat Google Slide. Buka lewat Google Slide. Setelah dibuka lewat Google Slide, kemudian kita pilih file. Begitu kita publish to the web. Publikasikan di web. Embed itu nempel teh bareng-bareng. Embed. Ini layar besar, layarnya 1280 kali 749. Ini sepada, ini sebesar layar monitor laptop ya. Tapi jangan terlalu besar, kita buat kecil aja setengahnya, karena monitor sepada kan nggak besar-besar amat di bawah nanti. Oke, auto advance slide, jadi dia maju sendiri saat slide show dimulai langsung, dan ini saat akhir slideshow mulai lagi dari awal. Kita publish. Benar mau dipublish? Oke. Ini adalah apa ini istilahnya, bahasa gitu, bahasa pemrograman ya. Kita copy aja bahasa pemrogramannya. Udah kita copy ya, copy nih, copy masuk sini. Udah gitu kita pastekan di sini. Sorry, salah. Kita buat ini kan ketikan biasa ya. Kita formatnya HTML. Pilih HTML di sini. Udah gitu, ini hapus, ini harus bersih, dan kemudian pastekan di sini. Paste. As plain text. Dah. Beres. Ini ukurannya 640 kali 389. Kalau misal pengen dimodif lagi, ingin lebih besar atau ingin lebih kecil, nanti bisa diatur di sini ya, di ukuran 640 kali 389. Dah beres. Ingin dikembalikan ke seperti semula, boleh. Nah ini hasilnya nih. Ini nggak kelihatan karena si monitornya kan kecil ya. Common module setting apa nih? Di sini restriction access. Jadi maksudnya, jadi bisa kita menambahkan anak-anak nggak bisa ngakses ini
sebelum absensi dulu. Jadi harus absen dulu baru bisa ngakses ini. Kalau misal belum absen maka nggak bisa ngakses ini. Ini maksudnya di sini ya. Activity completion. Jadi setelah beres anak-anak nanti bisa checklist sendiri. Student can manually mark the activity. Kompetensi mau dikaitkan dengan kompetensi yang mana? Ini kompetensi kita setting dari awal. Di sini nih, ini kompetensi ya. Save and return to course. Oke. Kita tengok hasilnya seperti apa, saudara-saudara. Oke, ini dia hasilnya. Kita coba ya. Ini apa ini? Full screen. Cek full screen. Oh, full screen luar biasa ya. Slide. Kita milih slide di sini. Ini next. Ini play. Ini auto play ya. 3 detik. Tuh, 2, 3 muncul. Tuh, 2, 3 muncul. Ya, kayak gitu ya. Karena tadi kita buat otomatis setelah kita play maka si slide itu akan beralih setiap 3 detik sekali ya. Oke, gitu aja bagaimana cara menambahkan materi ke dalam setiap pertemuan di Spada. Nanti di pertemuan di video berikutnya akan dibahas hal lain lagi. Jangan sampai ketinggalan. Biar nggak ketinggalan, maka subscribe di channel ini ya. Semoga bermanfaat materinya. Selamat menggunakan Spada. Semoga bisa memaksimalkan Spada ini di dalam perkuliahan online selama momen-momen corona lagi naik daun ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.